Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahira Alfia Rahma dari kelas PAI 5H dengan NIM 2311234. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab. Pertanyaan pertama yaitu tentang aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum merdeka adalah pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Kemudian pertanyaannya yaitu, menurut Anda, mengapa dalam kurikulum merdeka menekankan pada 2 poin tersebut? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tadi. Menurut pendapat saya, mengapa dalam kurikulum merdeka menekankan pada dua poin tersebut? Karena keduanya merupakan fondasi utama untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga berkarakter dan mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21. Kemudian juga Pancasila mengarahkan siswa pada nilai-nilai moral, gotong royong, serta berpikir kritis. Kemudian sementara itu literasi numerasi memperkuat kemampuan dasar siswa yang dibutuhkan untuk memahami dan memecahkan sebuah masalah dalam semua mata pelajaran. Memecahkan sebuah masalah dalam beberapa mata pelajaran dengan fokus pada 2 aspek tersebut. Pada 2 aspek tersebut, sekolah diharapkan dapat menghasilkan generasi yang kompeten, berintegritas, serta adaptif terhadap perubahan. Di sini maksudnya itu terhadap perubahan zaman ya. Nah, mungkin itu penjelasan jawaban saya atas soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2 ini yaitu tentang menurut Anda materi PAI apa yang cocok untuk memasukkan tema ini. Nah, di sini ada 7 kategori tema proyek umum yang sering dibahas. Yang pertama yaitu kesehatan tubuh dan jiwa. Kemudian yang kedua ada teknologi, kemudian yang ketiga ada nasionalisme, kemudian yang keempat ada sustainability, kemudian yang kelima ada warisan kebudayaan, kemudian entrepreneurship, kemudian yang terakhir yaitu demokrasi. Nah, di sini ada pernyataan tentang jika saya sebagai calon guru PAI, jika Anda ditugaskan kepada sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk memilih tema sustainability dengan isu tentang penurunan kuantitas dan kualitas air. Nah, pertanyaannya itu, menurut Anda materi apa yang cocok untuk memasukkan tema ini? Nah, menurut saya materi PAI yang cocok untuk tema sustainability ini adalah dengan menggunakan tema sustainability dengan isu penurunan kuantitas serta kualitas air, yaitu dengan materi PAI yang paling relevan digunakan adalah dengan menggunakan konsep manusia sebagai khalifah fil ard, atau sebagai pemelihara dan penjaga bumi, serta larangan dalam berbuat kerusakan atau fasad, sebagaimana yang terdapat di Quran, surah Al-Baqarah dan surah
Al-A'raf ayat 56. Adapun alasannya yaitu karena air adalah sumber kehidupan yang menjadi amanah dari Allah, dan penurunan kualitas serta kuantitas air ini menunjukkan bentuk fasad atau bentuk kerusakan yang terjadi akibat kelalaian manusia. Nah, kemudian materi tentang khalifah ini dan tanggung jawab dalam Islam itu, dalam Islam adalah sesuatu yang sangat untuk mengajak siswa dalam memahami kewajiban menjaga lingkungan, termasuk melestarikan lingkungan, melestarikan sumber daya air dengan menggunakan perilaku yang baik, perilaku yang bertanggung jawab, serta tidak melakukan kerusakan di bumi. Nah, itu tadi jawaban menurut pendapat saya, opini saya dari pertanyaan nomor 2. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu tentang bagaimana rencana Anda untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini tadi di nomor 2 tadi saya mengambil tema sustainability, tema yang sudah ditentukan tadi berkaitan dengan nomor 2 tadi. Nah, rencana implementasi project based learning yang akan saya lakukan yaitu dengan mengintegrasikan tema sustainability tadi seperti yang berkaitan dengan nomor 2 tadi, dengan menggunakan isu penurunan kualitas dan kuantitas air melalui project audit air berbasis nilai-nilai Islam. Nah, di sini ada beberapa cara dalam project based learning ini dapat dilakukan siswa. Langkah-langkahnya itu mungkin yang pertama melakukan observasi penggunaan air di sekolah dan di rumah. Nah, di sini siswa dapat melakukan observasi penggunaan air di sekolah dan di rumah, seberapa besar atau seberapa sering air digunakan di sekolah dan di rumah. Jadi di sini mereka bisa melakukan observasi terlebih dahulu agar mereka dapat agar mereka dapat ini materinya, permasalahan yang nyatanya, agar mereka tahu apa yang terjadi begitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan menganalisis temuan. Manajemen ini dengan merujuk pada materi PAI seperti toharoh, kemudian larangan israf, dan ayat-ayat tentang air. Ayat-ayat tentang air seperti tentang air sebagai sumber kehidupan. Kemudian yang ketiga itu menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan prinsip Islam. Nah, ketiga, misalnya apa? Misalnya memperbaiki kebiasaan boros nih, kebiasaan yang terlalu banyak menggunakan air, kemudian dengan menjaga kebersihan saluran air, atau membuat media edukasi misalnya seperti poster tentang larangan tentang menjaga kebersihan atau larangan membuang sampah sembarangan atau sebagainya. Itu kan bisa bisa dikategorikan sebagai metode pembelajaran PJBL atau Project Based Learning karena menghasilkan sebuah proyek yaitu
sebuah poster tadi. Nah, kemudian yang keempat itu mempresentasikan hasil proyek. Di sini mereka harus memperhatikan hasil proyek sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab. Jadi di sini intinya yaitu PJBL ini dapat membantu siswa dalam memahami bahwa menjaga air bukan hanya tugas lingkungan, tetapi juga tugas serta perintah agama. Dengan mengkaji masalah nyata lalu memberi solusi, maka siswa dapat belajar mengintegrasikan ilmu PAI dengan aksi nyata berbasis proyek. Mungkin hanya ini jawaban yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.